Halo semua Sobat Properti, apa kabar? Saya harap semuanya sehat semua ya. Dan bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan ini, kami akan membuat suatu acara yang disebut sebagai Kultum Project Property, di mana kami akan coba sharing apa yang kami tahu mengenai tips, trik, strategi, apapun tentang properti. Kita akan berbicara kurang lebih 7 menit untuk membicarakan semua ini. Dan bagi teman-teman yang mengisi acara ini, juga boleh. Silakan hubungi saya. Hanya di Project. Baik, untuk pertama-tama, saya akan membicarakan mengenai industri properti itu sendiri. Industri properti itu bisa disebutkan juga industri padat karya, karena banyak membutuhkan banyak orang. Dan juga industri properti adalah lokomotif dari 174 industri lainnya. Banyak ya, jadi ini lokomotif, ini adalah gerbong-gerbongnya, ini ada 174 kurang lebih. Apa aja sih? Dari building material sampai dengan warteg. Artinya apa? Dari atap sampai lantai, industri yang terkait mendukung daripada industri properti. Warteg, kalau ada proyek pasti ada warteg, itu juga industri. Kemudian dari kontraktor sampai broker, di mana di tengah-tengahnya ini ada bagian perizinan, ada arsitektur, ada juga bagian teknik sipil untuk menghitung daripada proyek itu sendiri. Jadi industri properti terkait dengan 174 industri lainnya. Banyak bukan? Banyak yang sudah tahu apa itu industri properti. Namun kalau Anda tidak keberatan, saya mencoba untuk menerangkannya kembali. Bisnis properti atau kalau di luar negeri menyebutnya adalah real estate. Itu terdiri dari 4 kategori. Kategori pertama yaitu adalah residensial. Residensial adalah ya, tempat tinggal, ya. Jadi bisa rumah, bisa juga apartemen. Jadi semuanya itu adalah residensial. Kemudian yang kedua kategorinya adalah komersial. Hal ini berkaitan dengan mall, perkantoran, pertokoan. Jadi yang sifatnya adalah untuk perdagangan, untuk diperdagangkan. Kategori yang ketiga itu adalah industrial. Industrial ini masuk dalam kategori industrial ini adalah kawasan pabrik misalnya atau juga kawasan gudang. Nah, ini adalah masuk dalam kategori industrial. Kategori yang keempat itu adalah special property. Disebut spesial karena properti ini masih dikelola, biasanya masih dikelola oleh perusahaan itu sendiri atau developer itu sendiri. Namun berbeda dengan kategori komersial. Contoh daripada special property yaitu seperti resort, hotel, motel, rumah sakit, kampus, sekolahan, bahkan rumah ibadah. Nah, itu masuk dalam kategori special property. Banyak yang bilang, bisnis properti itu adalah bisnis yang manis. Betul. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mau berbisnis di properti. Bahkan ada pepatah mengatakan, Anda bukan konglomerat kalau Anda belum berbisnis properti. Mengapa bisa disebut manis bisnis properti itu? Yang pertama, nilai investasinya semakin meningkat. Ibaratnya dijemur aja harga tanahnya terus naik. Jadi Anda kalau jadi developer pada saat situasi tidak laku, jemur aja harga masih naik. Ya, kamu Anda ada operational cost yang harus Anda keluarkan karena Anda sudah berbisnis sebagai developer. Kalau Anda sebagai investor, ya diamkan saja, harga pasti naik. Yang kedua, properti itu terlindungi dari inflasi. Jadi dia kalau inflasi naik ya dia ikut naik. Yang ketiga, properti itu bisa menjadi sebagai jaminan atau kolateral di bank. Karena properti itu punya wujud dan juga tidak bergerak. Bank lebih suka untuk kolateralnya adalah properti. Karena gampang dikuasai dan gampang diketahui, gampang dikontrol karena sifatnya tidak bergerak. Ada di tempat itu saja. Yang keempat, properti itu kenapa manis? Karena mempunyai kebanggaan bagi pemiliknya. Setiap orang yang memiliki properti
properti bangga. Jadi kalau Anda yang belum punya properti, belilah properti untuk Anda supaya bangga. Namun, teman-teman semua, wahai yang mendengarkan ini semua, perlu diingat dan disadari, bisnis properti itu bukan bisnis yang investasinya instan. No. Bisnis properti adalah bisnis investasi dengan jangka menengah dan panjang. Ya paling tidak 5 tahun lah waktu tercepat guna mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi jangan serba instan ya, harus ada proses. Sekian dari saya, Andika Nathanael, CEO dari aplikasi toko properti, di mana banyak developer, broker, secondary market ada di dalamnya. Lihat proyek dulu ya, sebelum Anda memutuskan untuk beli atau jual properti. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Sampai jumpa besok di jam yang sama dalam acara Kultum Project Property. Salam properti.